Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang pelayanan Petrus dan Yohanes, dan tentunya masih ada hubungan dengan khotbah minggu lalu, bagaimana Petrus telah menyembuhkan orang yang lumpuh, dan ternyata orang lumpuh ini dia berusia lebih dari 40 tahun. Dan ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini, itu menjadi dampak dan orang-orang menjadi geger oleh karena pelayanan Petrus dan Yohanes ini. Dan banyak mereka yang ingin mencari celah untuk menyalahkan, bahkan untuk menekan supaya Petrus dan Yohanes ini jangan sekali-kali memberitakan tentang Yesus Kristus orang Nazaret. Bapak saudaraku, memberitakan Yesus adalah satu kebahagiaan. Ketika kita menyadari betul dan kita memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu adalah menjadi gaya hidup kita seharusnya. Ya, karena hidup ini sekali lagi sementara. Yesus sendiri dia berusia 33 tahun kurang lebih. Begitu singkatnya. Dan kita menyadari bahwa hidup yang kita hidupi hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga Tuhan panggil kita untuk menjadi dampak selama kita tinggal di bumi ini. Bukankah kita rindu hidup kita ini menjadi dampak, menjadi berkat? Ya, kita dipanggil menjadi terang, menjadi garam. Itu semua unsur-unsur yang Tuhan ajarkan. Unsur-unsur surgawi. Terang, di dalam kerajaan Allah hanya ada terang. Ya, tidak perlu matahari karena Tuhan kita sendiri yang menjadi cahaya, menjadi sinar. Oleh sebab itu kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini. Dunia mungkin hari-hari ini kita melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terlalu biasa. Ya, manusia sudah mulai jenuh dengan keadaan zaman ini. Ya, manusia mulai diperhadapkan oleh segala rutinitas yang kadang menjemukan. Tetapi sekali lagi Bapak Saudaraku, hari Minggu ini saya mau ingatkan kepada kita semua. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan, sumber kekuatan. Jangan sampai kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Hubungan intim secara pribadi kita dengan Tuhan. Ini sangat penting Bapak-Ibu Saudara. Oleh sebab itu ketika Petrus dan Yohanes melayani Tuhan, fokus mereka hanya apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga apa yang mereka lakukan itu menjadi dampak. Seringkali kita mengalami hidup ini menjadi hambar, menjadi jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Karena kita kehilangan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Bapak saudaraku, mari hari ini kita akan melihat sejenak sejarah bagaimana Petrus dan Yohanes melayani Tuhan dengan kuasa. Dan tentunya secara manusia, secara akal, secara logika. Mereka adalah orang-orang yang biasa. Mereka yang memiliki segala kelemahan. Mereka yang memiliki segala hal yang tidak layak sebenarnya. Namun Tuhan telah pilih dan panggil mereka. Dan mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bukankah kita rindu? Kita juga dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin, saudaraku. Mungkin kita biasa-biasa saja, tapi kita menjadi dampak setidaknya dalam hidup ini. Dan kita dapat mempengaruhi dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Ada kuasa pengampunan. Ada kuasa pemulihan. Ada jaminan hidup yang kekal. Luar biasa. Mari kita akan baca Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai dengan yang keempat terlebih dahulu. Di situ konteksnya berjudul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ada 3 komunitas atau kelompok yang mendatangi Petrus waktu itu. Yang pertama siapa? Di sini dikatakan imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang itu, ayat 2, sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ketiga kelompok ini mereka marah kepada Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes ini memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan di antara orang mati. Jadi Bapak Saudaraku, ini yang membuat marah 3 kelompok ini, 3 golongan ini. Imam-imam, kemudian kepala pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki. Kemudian kita lanjutkan.
Ayat yang ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bapak saudaraku, satu fenomena yang terjadi kembali di awal-awal gereja Tuhan muncul di muka bumi ini. Dari minggu lalu saya sampaikan 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan di perikop ini ya ditambah lagi. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, ajaran tentang bahwa di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan. Namanya bangkit berarti kehidupan kembali. Ya, dikatakan ya ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Betapa dahsyatnya pengajaran ini. Ya, banyak orang yang percaya. Dan saya yakin sampai hari ini ada kuasa di dalam pengajaran atau pemberitaan tentang Yesus Kristus. Karena pemberitaan salib tentang Yesus Kristus adalah kasih karunia dan kekuatan bagi kita yang percaya. Namun bagi mereka yang tidak percaya, itu adalah kebodohan. Jadi tentunya kita tidak ingin menjadi orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena ketika kita belajar tentang Yesus, kita harus belajar, namanya belajar. Mungkin tidak perlu langsung percaya dulu, Bapak Ibu Saudara. Belajar memahami. Ya, orang kalau mau kenal si A, si B, kita harus ketemu, ngobrol. Mungkin dengan melihat saja, ya orang bisa menangkap dan mengenal beberapa persen. Kemudian ketika diajak ngobrol dengan kalimat-kalimat bahasa tutur kata, kita bisa lebih mengenal lebih dalam. Mungkin dengan kumpul sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin seminggu, sebulan, lebih jauh mengenal. Bapak saudaraku, mengenal Yesus memang tidak perlu dipaksakan, namun perlu hati yang terbuka. Ya, memberitakan tentang Yesus. Memang ada orang yang memberitakan Yesus dengan gencar. Petrus dan Yohanes pun mereka memberitakan tentang Yesus karena dorongan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus yang disampaikan oleh Petrus ini, mereka bisa bertobat dan percaya. Karena kuasa Roh Kudus, kuasa firman juga bekerja menjamah hati mereka yang percaya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi dampak ketika Petrus ditangkap, mereka tidak takut, tidak gentar. Melainkan mereka hanya menaati apa yang Tuhan perintahkan. Ayat yang kelima, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ini Bapak Saudaraku ayat 8 ayat kuncinya. Ya, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Jadi Petrus penuh dengan Roh Kudus, sehingga Petrus bisa menjawab, Petrus bisa menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Seringkali dalam hidup ini kita tidak tahu apa yang harus kita omongkan. Kita lebih cenderung takut dulu untuk memberitakan tentang Yesus. Ya, nanti nek ditolak, nanti nek orang itu marah, atau bahkan nanti menganiaya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Roh Kudus yang menyuruh dalam hidup kita untuk memberitakan kabar baik, untuk mendoakan dan memberitakan kabar sukacita, ya tentunya kita harus melakukan dengan berani dan dengan semangat. Tentunya dengan kasih. Sehingga ketika orang melihat cara kita menyampaikan, ya mereka juga akan berpikir. Namun kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes ini. Saya ulangi ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel,
bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi saat itu orang yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes itu juga berdiri di samping mereka. Mereka tidak bisa ngomong. Ya, apakah kami salah dengan mendoakan dan menyembuhkan orang lumpuh ini? Dan kamu tanya dengan kuasa manakah? Kami menyampaikan dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kalian bunuh. Bapak Saudara, ini satu hal yang keras sebenarnya. Mengingatkan mereka semua. Namun Petrus tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Kemudian kita akan melihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini menjadi ayat kunci bagi kita, orang-orang yang percaya. Ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Keselamatan datang dari orang-orang Yahudi memang. Dan sampai hari ini orang-orang Israel, ya kita lihat masih perang. Tapi pada dasarnya firman Tuhan pasti akan digenapi. Ini menjadi ayat kunci. Kunci kebenaran dalam hidup ini. Kenapa? Karena Petrus, Yohanes dia memberitakan tentang Yesus Kristus orang Nazaret yang telah hadir ke dunia ini dan menjadi juru selamat. Bagi orang-orang Yahudi, ayat 11 dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang-tukang bangunan itu mereka yang menolak Yesus. Orang-orang Yahudi. Ya, dari ayat yang pertama tadi, 3 kelompok ya. Imam-imam dan juga kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Dan masih banyak orang yang masih menolak Yesus sampai hari ini. Dikatakan, ya Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini menjadi titik, ya, menjadi satu alasan kenapa kita mempercayai pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang dialah yang telah ditentukan sebagai pribadi Allah dan juga manusia, di mana di dalam Dia kita beroleh keselamatan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini memang satu pengajaran yang tidak mudah. Namun ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang kita sampaikan, Roh Kudus itu yang bekerja. Amin. Mari kita akan lihat ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka hanya sebagai pengikut Yesus. Mereka menjadi luar biasa karena dipenuhi Roh Kudus. Dan yang diberitakan oleh Roh Kudus tentunya adalah pribadi Yesus orang Nazaret. Yesus Kristus orang Nazaret. Bapak Saudaraku, Petrus orang yang biasa. Bahkan dikatakan tidak terpelajar. Namun dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kita orang-orang yang biasa. Kita tidak seperti orang-orang yang hebat-hebat, namun ketika kita mau menghidupi firman Kristus, kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan pakai setiap kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Di zaman akhir ini, Bapak Saudaraku, marilah kita memiliki kerinduan untuk kita betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Petrus, Yohanes, murid-murid Yesus di gereja mula-mula. Mereka antusias, mereka semangat. Karena fokusnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, fokusnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Petrus, dia tidak memiliki rasa takut dan gentar. Kematian tidak menghalangi dia untuk berani memberitakan tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita diingatkan oleh firman Kristus. Di mana Petrus dan Yohanes, murid-murid Yesus, rasul-rasul Kristus, dia berani memberitakan tentang Yesus Kristus dengan kuasa, dengan keberanian, karena dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dan tentunya kita rindu hidup kita ini menjadi bermakna. Dan kita menjadi dampak. Dan kita tidak hanya sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus, namun hidup kita tidak di dalam kekudusan. Karena saya yakin ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi dampak, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sekedar kita menjaga hidup dalam kekudusan, namun hidup kita benar-benar menjadi dampak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari dalam hidup ini yang singkat ini, kita gunakan sebaik-baiknya supaya kita menjadi orang-orang yang berdampak. Dan kita tidak hanya dapat melakukan karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia nubuatan, karunia-karunia yang lain. Dan jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya kita rindu karunia-karunia yang ada digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk meninggikan atau menyombongkan diri kita. Kita memiliki karunia nubuatan, karunia-karunia yang lain. Bukan menunjukkan kita yang hebat, tapi karena kita taat sama Tuhan. Saya yakin sekali ketika kita hidup dalam ketaatan, ya, dalam pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita ini akan menjadi dampak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita kembali diingatkan untuk kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah renungan hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus berdampak dalam hidup ini. Karena hidup ini begitu cepat dan begitu singkat. Seperti Tuhan Yesus, dia hanya 33 tahun. Di masa produktifnya dia memberikan yang terbaik sebagai korban sembelihan, sebagai domba Allah. Dia harus mati di atas kayu salib untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan kecewa, karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, orang Nazaret. Amin, Bapak Saudaraku, tetap semangat dan terus menjadi berkat, menjadi dampak. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami, menguatkan kami. Untuk sebagai pengikut Kristus, kami harus menjadi dampak bagi banyak orang. Bagi keluarga kami, orang-orang sekitar kami. Di masa-masa yang menjenuhkan, membosankan, di masa-masa yang melelahkan. Kami tetap rindu Tuhan, memiliki semangat yang dari Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Tuhan pakai setiap kami menjadi Allah Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi dampak di zaman akhir ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.